Lanjutan ketiga kalinya, surat Al-Kahfi mulai ayat 84. Sungguh kami telah memberikan kedudukan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu, maka dia pun menempuh jalan itu. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihatnya matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sana ditemukan suatu kaum yang tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum dan berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya. Lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Matahari terbenam 496. Sampai di pantai sebelah barat tempat Zulkarnain melihat matahari yang sedang terbenam. Menurut sebagian musafir, golongan yang ditemukan Zulkarnain itu umat yang miskin. Mereka tidak dapat memahami bahasa orang lain karena bahasa mereka sangat jauh bedanya dari bahasa yang lain. Mereka pun tidak dapat menerangkan maksud mereka dengan jelas karena kekurangan kecerdasan mereka. Yajuj dan Majuj adalah dua bangsa yang berbuat kerusakan di bumi. Anak kakinya udah dibacakan duluan. Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengazabnya dengan azab yang sangat keras. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapat pahala yang baik, yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah-mudah. Demikian, kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari. Cahaya matahari itu mereka tidak dapat cahaya matahari itu 497 tadi ya. Menurut sebagian musafir, golongan yang ditemui Zulkarnain itu umat yang miskin. Demikian, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya dalam kurung Zulkarnain. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang jalan lagi, sehingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sungguh Yajuj dan Majuj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah potongan-potongan besi sehingga ketika potongan besi yang telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berikanlah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atasnya besi yang panas itu. Maka mereka Yajuj dan Majuj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka Yajuj dan Majuj berbaur di antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Dan kami perlihatkan neraka jahanam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir, yaitu orang yang mata atau hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dan memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku?
Sungguh kami telah menyediakan neraka jahanam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah dalam kurung Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberi penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari sana. Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu. Maka sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. 500 Tidak beriman kepada kiamat. Ayat Al-Kahfi 3 bagian telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.